Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat yang hadir di gedung gereja. Sebelum ibadah dimulai akan kami bacakan beberapa pokok warta jemaat hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 sebagai berikut. Yang pertama, visitasi Klasis Jakarta bagian Barat. Klasis Jakarta bagian Barat akan mengadakan visitasi rutin ke GKJ Yeremia yang akan diadakan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB di gedung gereja GKJ Yeremia. Adapun visitator yang akan hadir, yang pertama, Pendeta Matias Filemon Hadiputro dari GKJ Tangerang, yang kedua Pendeta Meido Diori dari GKJ Bumi Indah, dan yang ketiga, Penatua Sigit Palgunadi dari GKJ Ebenezer. Untuk itu, mohon kehadiran seluruh anggota majelis, pengurus inti komisi dan wilayah. Warta jemaat ini sebagai undangan. Yang kedua, Mazmur didaraskan. Berdasarkan keputusan sidang pleno majelis bulan Agustus 2026, mulai bulan September 2026, bacaan Mazmur pada leksionari akan didaraskan melalui nyanyian. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga jemaat. Yang ketiga, ibadah syukur HUT Kemerdekaan RI ke-81. Majelis mengundang seluruh jemaat GKJ Yeremia untuk menghadiri ibadah syukur HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB atau pukul 5 sore. Mohon kehadiran seluruh warga dan warta jemaat ini sebagai undangan. Yang keempat, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, akan diteguhkan pemberkatan pernikahan atas diri Andrius Tan Ranumi Harja, warga wilayah Sawangan, dengan Saudari Anindya Wininta Putri, warga wilayah Sawangan, pada hari Minggu 30 Agustus 2026 pukul 12.30 di gedung gereja GKJ Yeremia. Mohon dukungan segenap dari warga jemaat. Yang kelima, berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga, Bapak Muhtarom Wiryo Sentono, dalam usia 81 tahun, suami dari Ibu Ratna Eka Hadiati, warga wilayah Sawangan, pada hari Kamis 13 Agustus 2026 dan dikremasi di Rumah Sakit Sentra Medika. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, persembahan AC. Majelis telah menerima persembahan berupa 1 unit AC Panasonic 2 PK dari keluarga Bapak Diakan Jonathan Mangihut Christian Siang Tanggang dari wilayah Depok 1 dan 2 unit AC Panasonic 2 PK dari keluarga FM dari wilayah Depok 1. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya dari wilayah, yang pertama dari wilayah Depok Utara. Kegiatan pendalaman Alkitab PA wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB di rumah Bapak Yuli Widayat, Jalan Nangka, Gang Papaya nomor 35C, RT 07 RW 15, Beji Depok Utara, dipimpin oleh Ibu Pendeta Abanita Kaban dengan liturgos Ibu Handayoningsih. Dimohon kehadiran seluruh jemaat wilayah Depok Utara dan warta jemaat ini sebagai undangan. Kegiatan pendalaman PA perempuan wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 9.30 setelah ibadah pagi di gedung gereja dengan tuan rumah Ibu Kristiana Budi, dipimpin oleh Ibu Suyati Bambang dengan liturgos Ibu Retno Tobing.
Dimohon kehadiran kaum perempuan wilayah Depok Utara dan warta jemaat ini sebagai undangan. Warta dari wilayah Depok 1, kegiatan pendalaman PA Perempuan wilayah Depok 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10 di Gedung Gereja dengan tuan rumah Ibu Sri Rahayu, dipimpin oleh Ibu Runi. Dimohon kehadiran seluruh kaum perempuan wilayah Depok 1 dan warta jemaat ini sebagai undangan. Warta dari wilayah Depok Timur Tengah. Kegiatan pendalaman PA wilayah perempuan wilayah Depok Timur Tengah akan dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 11 WIB di rumah Ibu Sinta, GDC Klaster Orsid 1, Blok E1, dipimpin oleh Diaken Retno Indaryasti dengan liturgos Ibu Alin. Dimohon kehadiran seluruh kaum perempuan Depok Timur Tengah dan warta jemaat ini sebagai undangan. Dari wilayah Sawangan, kegiatan pendalaman PA wilayah Sawangan akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 setelah ibadah pagi di Rumah Rohani Sawangan, dipimpin oleh Bapak Diwanto Bandang dengan liturgos Ibu Indria Beresman. Dimohon kehadiran seluruh jemaat wilayah Sawangan dan warta jemaat ini sebagai undangan. Ibadah syukur penghiburan. Ibadah syukur penghiburan atas meninggalnya Bapak Muhtarom Wiryo Sentono akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB atau pukul 4 sore di Gedung Gereja GKJ Yeremia, dilayani oleh Pendeta Abanita Kaban. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat dan warta ini sebagai undangan. Warta keuangan. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 8 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2026 sebesar Rp23.236.054. Jumlah pengeluaran sebesar Rp2.782.500. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, mohon HP atau alat komunikasi lain dapat dimatikan atau dalam nada getar. Terima kasih untuk perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Kebaktian Minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Temi Setiawati dari GKJ Harapan Indah. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah menghadap Tuhan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dan menganugerahkan keragaman suku, agama, ras, dan bahasa sebagai kesatuan bangsa. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bangsa yang merayakan keberagaman dengan meninggalkan sikap diskriminatif dan membangun semangat inklusif demi terwujudnya bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Kami datang dengan hati bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan kepada kami untuk hidup terbuka dan bekerja sama dalam keberagaman. Cakrawala dan malaikat. Puji
dipilihnya, maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah, surga dan seisi dunia, puji-puji namanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan selamanya. Haleluya. Marilah ibadah minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pembebas dan Sumber Kemerdekaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Dan menyertai engkau juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipersilahkan duduk. Dalam suasana bulan kebangsaan 2026 dan merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, kita memperteguh kembali semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia didirikan dengan semangat inklusif. Namun, perkembangan zaman menunjukkan lunturnya kebersamaan dengan berbagai fenomena intoleransi dan diskriminasi. Bacaan Alkitab hari ini meneguhkan panggilan gereja dalam keprihatinan tersebut. Bacaan pertama melalui kitab Yesaya menunjukkan bahwa Allah memanggil bangsa-bangsa sebagai umatnya. Mazmur tanggapan menunjukkan bahwa bangsa Israel harus menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bacaan yang kedua melalui kitab Roma mengisahkan bahwa puncak kasih rahmat Allah yang menyelamatkan akan berlaku bagi bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Dan akhirnya, bacaan keempat melalui Injil Matius yang mengisahkan perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan. Kita dapat meneladani sikap iman inklusif dari perempuan Kanaan. Dengan semangat inovatif dan terbuka terhadap keberagaman, gereja diajak untuk keluar dari zona nyaman, melawan ketidakadilan dengan kasih, dan membangun persatuan tanpa terjebak pada batas suku, agama, atau kelompok, sehingga gereja semakin dinamis dan kreatif dalam turut ambil bagian terciptanya transformasi spiritual dan sosial bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian sabda Tuhan dari Galatia 5 ayat 13. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemerdekaan adalah karunia Tuhan supaya kita melayani dan bukan lagi menuruti keinginan diri sendiri. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita. Kami mengaku bahwa banyak penyelenggara pemerintahan yang jatuh ke dalam korupsi. Kami mengaku bahwa banyak terjadi eksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memperbaikinya. Kami mengaku bahwa negara belum dapat melindungi kaum minoritas yang ada di Indonesia. Kami mengaku bahwa negara belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya. Kami mengaku bahwa masih banyak mereka yang terabaikan, terbuang, dan kelaparan. Ya Tuhan, dalam bulan kebangsaan merayakan kemerdekaan ke-81 negara kami Indonesia, kami mohon agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa bangsa kami dan memulihkan kehidupan negeri kami. Amin. Di salib-Mu ku sujud. Miskin, buta dan lemah, Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindukan Tuhanku, suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk berdiri.
Terimalah berita anugerah kemerdekaan yang diberikan Tuhan Allah bagi kita dalam Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di dalam rahmat pengampunannya, Tuhan Allah memberikan petunjuk hidup baru bagi kita dari Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah ada di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sama Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bersama pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber berkat, kasih karunia, serta anugerah bagi kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kepercayaan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Tadi pagi Tuhan bangunkan kami dan kami merasakan tubuh kami sehat, tubuh kami nyaman. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat kami memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami jemaat Tuhan di GKJ Yeremia ini, terlebih kami bersekutu dengan Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami. Saat ini Tuhan telah memenuhinya. Engkau hantarkan kami, Tuhan berikan perlindungan dan keselamatan dalam setiap perjalanan kami sampai di tempat ini dalam kondisi yang aman dan baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat kami bertemu dengan saudara-saudara kami saling berjabat tangan secara hangat, kami saling menyapa satu dengan yang lain. Dan juga saat ini Tuhan, dengan mulut, dengan hati, dengan seluruh kehidupan kami memuliakan kebesaran nama-Mu.
Kami pun Tuhan berikan anugerah pengampunan dosa di saat kami mengakui bahwa dalam perjalanan hidup kami saat ini ada banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menjamah kami satu persatu. Kami membuka hati dan pikiran kami melalui firman-Mu yang menjadi sumber pengajaran bagi kami. Didikan, nasihat, teguran, bahkan penghiburan dan kekuatan bagi kami saat ini ya Tuhan. Biarlah kami terima dengan penuh syukur dan sukacita. Kami juga menyerahkan untuk seluruh pelayan ibadah yang melayani pada ibadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau memperlengkapi dan Tuhan Engkau mampukan sehingga setiap rasa syukur yang keluar dari hatinya adalah penyerahan dirinya. Tuhan telah memberikan kesempatan untuk melayani hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam segala keberadaan hamba-Mu ini. Bila Tuhan yang memimpin dan menyertai sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab dengan bacaan pertama terambil dari Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Kita ulangi, Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian. Ajakan bersyukur atas berkat Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita agar segala ujung bumi takut kepadanya.
Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Dari Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang Ia pilih sejak dahulu. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikianlah juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Injil pada pagi hari ini dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk proses renovasi gedung gerejanya. Sudah hampir selesai, betul nggih Bapak Ibu? Karena sudah sekian puluh tahun saya tidak datang ke GKJ Yeremia, pangling betul saya Bapak Ibu. Wah, sudah megah sekali nih gerejanya gitu ya. Dari sini saya melihat ke atas, wow, tinggi sekali gitu ya, dan luas sampai ke belakang sana. Saya melayani gereja baru yang baru didewasakan sekitar 7 bulan yang lalu, GKJ Harapan Indah. Itu baru didewasakan bulan Januari 2026. Jadi nembe 1 semester ini berjalan gitu ya, GKJ Harapan Indah dulu dari GKJ Bekasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memasuki minggu ketiga bulan kebangsaan dan HUT Republik Indonesia. Terus pundi, semarak lomba-lomba sudah dilakukan
di sekitar rumah panjenengan nopo dereng? Sudah? Sampun. Sudah selesai atau hari ini besok masih lanjut lagi? Masih lanjut. Kayaknya 7 hari 7 malam nih lombanya nggih. Mulai dari Sabtu gitu ya, Minggu, Senin 3 hari gitu nggih. Terus pundi, ada yang menang, ada yang jadi juara, lomba apa kira-kira? Wah, selalu lomba makan kerupuk itu selalu yang jadi favorit gitu nggih. Nyun pangapunten. Eyang Putri, Eyang Kakung napa nggih tasih nderek lomba? Oh, tasih lomba napa nggih? Lomba napa? Karaoke. Lagu napa niki, lagu nasional? Oh, lagu rohani. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Saat mengikuti lomba, dari anak-anak sampai adiuswo, semuanya bergabung gitu ya. Dari yang perempuan, dari yang laki-laki. Apalagi kalau diadakan di kompleks, di dekat sekitar rumah kita, entah RT, entah RW. Baik dari yang keluarga muda, keluarga yang tidak muda lagi gitu ya, semuanya ikut. Baik yang perantauan dari Jawa, saya dari Klaten Bapak Ibu gitu ya. Ada yang orang Klaten di sini? Loh, satu tumpah tanah air Klaten bersinar di sini ya. Ada yang dari perantauan atau yang ada asli orang Depok dan sekitarnya, semuanya bergabung ikut lomba. Betul Bapak Ibu? Enggak ada kan, ini yang orang perantauan saja yang boleh ikut lomba, atau ini yang warga asli nih, warga Depok ini gitu ya, atau di sekitarnya gitu. Tidak ada. Semuanya kalau ikut lomba semuanya gabung guyup gitu ya, lomba. Nah, semangat itulah yang mendasari perenungan kita pada minggu ketiga bulan kebangsaan dan juga HUT Republik Indonesia. Keberapa Bapak Ibu? Pinten 81. Di sini nggih wonten yang yuswanya 81. Oh, Ibu, pinten Bu jenengan yuswanya? 81. Ibu sinten asmanipun? Ibu Basuki, tahun ini 81 tahun. Berarti waktu kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, Ibu Basuki pas lahir juga, ngoten nggih. Bulan apa lahirnya Bu Basuki? April, malah sebelum kemerdekaan. Bu Basuki sudah lahir duluan. Nah, semangat untuk saling menerima, bisa bersama-sama ikut lomba, bisa guyup. Nah, itu yang mendasari semangat kehidupan bangsa Indonesia. Satu pertanyaan saya Bapak Ibu, apa yang jenengan pahami dengan kata inklusif? Boleh ditayangkan slide-nya, minta tolong dari teman-teman multimedia. Apa itu kata inklusif? Karena tema kita adalah membangun bangsa dengan semangat inklusif. Inklusif niku nopo Bapak Ibu? Niki sanes panganan nggih, bukan makanan. Inklusif nopo kira-kira? Ada inklusif, ada eksklusif. Nah, kalau eksklusif sudah tahu semuanya. Eksklusif itu sendiri, spesial, berbeda. Tetapi kalau inklusif mau menerima, mau menyatu, mau menghargai, mau terbuka. Nah, karena bangsa kita bangsa yang mau menerima semuanya, semangat inklusif itu juga dihidupi oleh gereja kita GKJ. GKJ Yeremia saya percaya pasti warganya tidak 100% orang Jawa. Betul nggih Bapak Ibu? Betul kan? Ada yang dari Batak, pendetanya saja kan juga Mbak Aban dari Karo. Nah, ini wujud gambaran inklusivitas gereja kita. GKJ Yeremia, GKJ Harapan Indah, GKJ yang lain menghidupi itu Bapak Ibu. Bukti adanya inklusivitas itu nyata. Gitu ya. Mbak Aban dipertemukan dengan Mas Christian ini sejak di kampus Duta Wacana. Saya saksi hidupnya.
Saya kakak tingkatnya 2 tahun. Mereka berhasil, jodoh saya yang nggak jodoh dengan sesama teologi. Jodoh saya anak jemaat. Demikian pula Mbak Natalia dengan Mas Wahyu. Tadi saya tanya, ternyata pasangan papa mamanya Ishak, tidak hanya papa mamanya Yura yang inklusif, tetapi juga Mas Wahyu dan Mbak Natalia juga inklusif ya Mas. Banyumas dengan Batak. Wonogiri dengan Karo. Saya punya kenangan terhadap Mas Kris, Bapak Ibu. Mau saya ceritakan sedikit nih. Jadi dulu Mas Kris dan saya itu sama-sama kami perkenalan untuk gereja GKJ Harapan Indah. Dulu masih wilayah barat. Untuk jadi pendeta di situ. Karena saya ini wong desa, saya dari Manis Renggo Klaten. Mas Kris yang dari kota Wonogiri gitu ya. Kami datang ke Bekasi itu kayak wong napa nggih desa gitu ya, maksudnya wah seperti ini ya kota itu gitu ya. Sama panitia pemanggilan pendeta. Proses itu sudah selesai perkenalan itu. Kami dibelikan tiket untuk pulang. Waktu itu kami sama-sama pulang ke Jogja gitu ya. Nah, tiket apa yang dibelikan oleh panitia Bapak Ibu tahu? Tiket pesawat, di mana saya dan Mas Kris sama-sama belum pernah naik pesawat. Lah Klaten itu nggak ada bandaranya. Wonogiri sama juga belum ada bandaranya gitu ya. Betapa ketakutannya kami berdua Bapak Ibu. Duduk naik ke pesawat itu. Mas Kris itu diam aja gitu ya. Saya juga takut, pertama kali gitu ya. Mas Kris waktu itu kayaknya duduk di sebelah nih jendela gitu ya Mas ya. Diam aja, Mas, ngopo Mas meneng wae. Kenapa Mas diam aja? Wedi aku Tem, takut aku. Mas Kris lebih tua dari saya Bapak Ibu 1 tahun kayaknya. Wedi aku Tem, jadi manggilnya Tem aja. Wedi aku Tem. Podo Mas, aku ya wedi katanya. Itulah kenangan gitu ya, kami yang dari kampung halaman masing-masing merasakan pertama kali terbang dengan pesawat itu sampai sedemikian. Sampai ditutup terus jendelanya gitu ya. Takut singunan, nah orang Jawa bilang itu singunan. Kalau melihat ketinggian itu jadi takut. Nah, inklusivitas ternyata tidak hanya dihidupi dalam bangsa kita. Tidak hanya diwariskan oleh nenek moyang kita, sehingga saat ini kita nyaman-nyaman saja hidup bertetangga dengan berbagai latar belakang. Tetapi kalau Bapak Ibu mau merenungkan bacaan 4 kita pada hari ini, kita akan diteguhkan gitu ya, bahwa semangat inklusivitas itu ternyata sudah dimulai, sudah diajarkan oleh Allah gitu ya. Pada waktu dia dihayati gitu ya oleh penulis kitab Yesaya, khususnya di ayat yang ke-7, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bangsa Israel memang bangsa pilihan, tetapi dalam teks ini Yesaya katakan bahwa rumah Allah menjadi rumah bagi seluruh bangsa-bangsa. Semangat untuk terbuka. Allah tidak membatasi umatnya berdasarkan suku, asal bangsa, asal usul atau status atau latar belakang seseorang. Indonesia yang kita kenal sebagai rumah bersama juga tidak ada kelompok yang merasa menjadi orang asing di tanah airnya sendiri. Sama-sama kita masih WNI ya, warga negara Indonesia. Bapak Ibu bangga mboten menjadi warga negara Indonesia? Bangga. Salah satu kebanggaannya nopo? Nopo? Kok ndingkluk semua? Bangga enggak nih kita Adi? Saestu mboten nih bangganya. Bangga menjadi warga negara Indonesia 1. Terdiri dari pulau-pulau. 2. Nopo? Ngupas bawang mahal. Wah niku berita jangan dibawa ke sini, nggih. Napa bangga? Napa meleh?
Berbeda-beda suku bangsanya, kekayaan alamnya melimpah, negaranya sangat luas, penduduknya juga sangat banyak sekali. Salah satu kebanggaan menjadi rumah bersama. Semuanya tinggal di situ, semuanya menetap di situ. Gitu, nggih. Yang kedua, semangat inklusivitas langsung diajarkan Allah. Tidak hanya membuka rumahnya sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa, tetapi yang kedua dari Matius 15 ayat 28 tentang perempuan yang dari Kanaan. Iman tidak bisa dibatasi dengan latar belakang seseorang. Kalau tadi terbuka gitu ya, menerima dari berbagai bangsa. Yang kedua adalah bagaimana iman dan kasih Allah tidak dibatasi oleh suku, etnis, status maupun identitas. Wanita dari Kanaan tadi yang punya iman yang sangat besar tetap diterima oleh Tuhan. Tidak dibatasi, kamu bukan orang Yahudi, kamu bukan orang non-Yahudi, kamu orang Kanaan, kamu orang Samaria, kamu dari Klaten, kamu dari Wonogiri, kamu dari Banyumas, atau kamu dari Karo, dari Cilacap, ada yang dari Cilacap, Gunung Kidul gitu ya, dari Solo, dari Jogja, semuanya boleh datang kepada Tuhan, semuanya boleh menyatakan imannya dan kasih Allah juga diperlakukan sama. Semangat inklusif itu berani melihat manusia berdasarkan martabatnya sebagai sesama ciptaan Allah. Melihat sesamanya sebagai sama-sama diciptakan oleh Allah. Meskipun dalam bentuk fisiknya itu berbeda, tetapi semuanya sama-sama diciptakan oleh Allah. Bagaimanapun kondisinya itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita memandang bahwa segala makhluk di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah, maka tidak ada sebetulnya bullying, body shaming, melecehkan, meremehkan, mengucilkan. Itu harusnya tidak ada. Kalau kita sama-sama paham, saya diciptakan oleh Tuhan, panjenengan sami juga diciptakan oleh Tuhan, pencipta kita sama. Dan saat Allah menciptakan kita, membentuk kita satu persatu masing-masing, Allah itu menciptakan dengan sungguh amat baik, Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 30b. Sungguh amat baik, tidak dengan secukupnya seperti jenengan kalau masak kasih garam secukupnya, tidak. Tetapi dengan sungguh amat baik. Itulah semangat inklusivitas yang harus ada dalam diri kita. Yang ketiga, saat rumah Allah terbuka untuk semuanya, saat iman yang datang kepada Allah juga tidak bisa dibatasi, maka Allah juga tidak akan pernah mengabaikan umatnya. Dalam Roma 11 ayat 1-2a dikatakan bahwa Allah tidak membuang atau meninggalkan umatnya. Bagaimanapun kondisinya, dari manapun latar belakangnya, apapun sukunya, Allah tidak meninggalkan dan membuangnya. Allah tetap setia terhadap janjinya, yaitu keselamatan bagi semua. Semangat inklusif berakar pada belas kasih. Ada kasih, sehingga kalau kita mau menerima, kalau kita mau ngarohke, kalau kita mau menyapa, itu karena kita kasih. Kita tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakkan. Semangat inklusivitas itu juga tertuang saat kita tidak menghakimi. Apakah di sini ada yang masih menghakimi? Kalau nikah jangan dengan suku tertentu ini. Masih ada yang seperti itu Bapak Ibu? Masih ada nggih? Pelabel-labelan terhadap generalisasikan terhadap suku-suku tertentu. Ingat, semangat inklusivitas itu adalah kita memandang orang lain sama diciptakan dengan Allah. Yang kedua, dasarnya adalah kasih. Jangan menghakimi, jangan menyingkirkan, jangan memberi label kepada kelompok yang lain atau pihak-pihak tertentu. Yang keempat, kalau kita sudah
sama-sama menanamkan bahwa Allah mengajarkan kita untuk terbuka, untuk bisa menerima. Allah juga sudah mencontohkan bagaimana bisa menerima setiap orang dari latar belakang apapun imannya kepada Tuhan, dan juga Allah tidak mengabaikan kita dalam setiap latar belakang kita. Yang Allah ajarkan bagi kita adalah bersyukur atas berkat Tuhan bagi semua bangsa. Bapak Ibu, menjadi warga negara Indonesia dengan segala latar belakang panjenengan saat ini, bersyukur napa mboten? Bersyukur atau tidak? Bersyukur? Bersyukur dilahirkan dengan segala keberadaan dan latar belakang kita saat ini. Beda dengan yang lain, tetapi kita tetap bersyukur. Penerimaan kita ini menjadi dasar syukur kita. Berkat Tuhan bagi semua bangsa itu dinampakkan dalam kasih-Nya, menyelamatkan kita, karya keselamatan, memberikan penyertaan dan tuntunan, kemudian juga memberkati kita dengan bumi Indonesia yang menghasilkan apapun. Saya ingat lagu zaman dulu itu nggih. Bukan lautan. Napa boleh lanjutnya? Apa? Nah, tongkat kayu pun bisa jadi. Nah, bukan lautan tapi kolam susu. Saking banyaknya biota laut yang bermanfaat gitu ya. Kemudian juga saking suburnya tanah kita, apapun yang ditanam itu menjadi tanaman, bahkan menjadi inceran dulu nggih. Kita 350 tahun bangsa Belanda menjajah kita untuk nopo? Mengeksploitasi rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia yang di negara Eropa mungkin nggak ada gitu ya. Jadi kalau jenengan masak dengan kayu manis, cengkeh, merica, ketumbar itu Bapak Ibu, bersyukurlah harganya masih murah. Kalau saudara kita yang di Eropa atau di Amerika gitu ya, mereka harus mengimpor gitu ya. Kita masih bisa ditemui di pasar-pasar itu karena kekayaan alam kita, tanah yang Tuhan berkati menghasilkan. Bersyukur mendorong untuk bersaksi dan menjadi saluran berkat. Kalau kita terus bersyukur, maka apa yang kita ceritakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semuanya adalah bagian dari kesaksian kita atas berkat-berkat Tuhan. Tetapi kalau tidak bersyukur, misalnya ini, tapi saya percaya nih warga jemaat GKJ Yeremia nggak ada yang ini warga gereja lain lah gitu nggih Bapak Ibu. Misalnya yang masih ngeluh gitu ya, kurang, terus kayaknya Tuhan nggak memberkati, kayaknya tangan Tuhan teracung jauh dari hidupku, misalnya seperti itu. Yang dikatakan, apakah itu menjadi berkat? Keluh kesah. Kemudian juga bagaimana kita menghitung berkat Tuhan dengan ukuran dan hitungan kita sebagai manusia. Kalau matematika kita kan 1 + 1 jadi 2. 1 dikurangi 1 jadi 0. Tapi kalau matematikanya Tuhan pasti di luar dari kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama diingatkan. Melalui kitab Yesaya, semangat inklusivitas kita yang harus kita hidupi untuk membangun bangsa dimanapun kita berada adalah Allah membuka pintu untuk siapapun. Melalui Injil Matius, sekat perbedaan ditembus oleh iman dan kasih. Dan yang ketiga, dari Roma, Allah tetap setia kepada semua bangsa apapun keberadaannya, bagaimanapun latar belakangnya. Dan yang terakhir, Mazmur mengingatkan bahwa berkat untuk semua bangsa, membangun bangsa dengan semangat inklusivitas artinya terbuka dengan penuh iman bahwa Tuhan setia memberkati kita semua. Dan yang terakhir menjadi refleksi kita bersama pagi hari ini. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang seragam, tetapi mampu hidup bersama dalam keberagaman. Tidak selalu yang seragam itu menjadi dasar kekuatan. Justru yang beragam itu menjadi kekuatan. Contohnya,
Mas Wahyu dengan Mbak Natalia, Mbak Aban dengan Mas Christian. Enggak seragam sukunya, beragam sukunya, tapi bisa dipakai untuk membangun kekuatan cinta. Kalau Mbak Aban sudah ada buah hatinya 3, gitu ya, bukti kekuatan cintanya, gitu ya. Mbak Natalia dan Mas Wahyu baru 1, mungkin akan menyusul Mbak Aban nanti, gitu ya. Itu salah satu contohnya, gitu ya. Kekuatan keberagaman. Bapak Ibu jemaat GKJ Yeremia beragam, tetapi menghasilkan kekuatan persekutuan. Yang didamba, yang menjadi harapan. Ini warganya udah makin banyak, kita bisa menyediakan fasilitas tempat ibadah yang terbaik. Mulai membangun tahap demi tahap sampai dengan saat ini. Itulah kekuatan keberagaman. Yang kedua, inklusivitas. Membuka ruang bagi setiap orang untuk diterima, dihargai, dan berkontribusi. Warga jemaat GKJ Yeremia, ada yang latar belakangnya Mbok Menawi mengajar, ada yang bidang keuangan, ada yang teknik bangunan, ada yang desainer, ada yang bagian pengusaha, swasta, atau yang lain-lainnya. Semuanya diberikan ruang untuk bisa diterima setiap karyanya, dihargai setiap pelayanannya, gitu nggih. Sehingga ini menjadikan kontribusi untuk pembangunan persekutuan di gereja kita. Semuanya diterima, kontribusinya apa saja. Kemudian yang terakhir, iman kepada Allah yang merangkul semua, mendorong kita menolak diskriminasi, eksklusivisme, dan prasangka. Bagaimana dalam kehidupan keluarga kita mulai menanamkan bibit-bibit atau potensi inklusivisme, Bapak Ibu. Kalau saat ini keluarga Mbak Aban akan membaptiskan anaknya yang ketiga, akan ada yang keempat lagi enggak nih kira-kira Mbak Aban? Jujur ya Bapak Ibu, saya itu salut betul dengan Mbak Aban ini. Putranya 3. Saya baru 1, mau 2 aja itu saya 1000 kali berpikir. Tapi kalau saya lihat Mbak Aban, wah luar biasa strong juga nih Mbak Aban ini gitu ya, 3 gitu ya. Bagaimana menanamkan inklusivisme dari kehidupan kita yang paling kecil, keluarga. Gimana caranya Bapak Ibu supaya keluarga kita menjadi keluarga yang toleran, bukan intoleran. Supaya bisa melihat adanya perbedaan itu bukan ancaman, tetapi itu kekayaan. Anak saya 1 baru 6 tahun, saya masukkan sekolah swasta umum. Bukan sekolah Kristen, meskipun di Harapan Indah banyak sekolah Kristen Bapak Ibu. Kami, saya dan suami sepakat supaya anak kami boleh melihat bahwa di dunia ini gitu ya, itu banyak perbedaan. Jadi guru anak kami itu Kristen dan Muslim. Kemudian setiap hari raya agama mereka merayakan. Jadi dokumentasinya itu kalau hari raya Imlek ada fotonya mereka sedang merayakan Imlek. Kalau yang Idul Fitri atau sebelum puasa mereka ada pawai Ramadan dan yang lain-lain. Kemudian kalau Hindu dan Buddha mereka juga merayakan. Nah itu salah satu cara kami, mungkin cara Bapak Ibu berbeda tapi tujuannya sama. Memperkenalkan dengan adanya perbedaan yang ada di sekitar kita. Baru minggu yang lalu kami memasukkan anak kami untuk ikut semacam les gitu nggih. Nah, tempat les ini ternyata juga selain les privat gitu, juga untuk terapi. Terapi bagi anak-anak yang istimewa. Jadi waktu itu karena itu dalam satu bangunan gitu ya, terapinya pegang satu anak sendiri, yang ngelesi, yang kursus juga satu anak sendiri. Waktu itu dari kejauhan nih saya melihat anak saya gitu ya. Dengan berbagai teman-temannya yang sangat istimewa itu bagaimana nih respon anak kami. Apakah dia enggak nyaman, apakah dia mau pulang, apakah dia nyaman di situ. Nah puji Tuhan Bapak Ibu dengan kakak-kakaknya, dengan teman-temannya di situ dia happy. Harusnya dia kalau les itu jam 12.
pulang sekolah itu setengah 12. Dia selalu tanya, "Mama, kita mau les gitu." Jadi dia sudah memiliki kenyamanan gitu ya, bahwa meskipun berbeda di lingkungannya, tetapi tidak membuat dia tidak nyaman. Dia merasakan tetap kenyamanan. Nah, itu salah satu yang kami lakukan. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah mulai membekali itu atau sudah mulai mengambil suatu keputusan-keputusan bahwa keberagaman di sekitar kita ini tidak bisa disangkal. Harus diakui dan harus diterima. Jadi ada banyak cara, banyak strategi untuk kita bisa menghidupi keberagaman itu. Dan juga saat ini di tengah persekutuan kita, ibadah kita pagi hari ini, keluarga Mas Wahyu dan Mbak Natalia, keluarga Mas Christian dan juga Mbak Aban juga akan menyerahkan putra-putrinya ini sepasang hari ini gitu nggih, untuk terus mendapatkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua tentunya mereka juga punya tanggung jawab besar. Bagaimana anak-anak yang telah diserahkan juga akan dididik seperti bagaimana Tuhan mengajar bagi keluarga mereka menjadi keluarga yang taat, percaya kepada Kristus di tengah keberagaman yang ada di sekitar mereka. Dari keluarga besar saja sudah beragam. Keluarga besarnya Mbak Natalia dan Mbak Aban berbeda dengan keluarga besar Mas Christian dan juga Mas Wahyu, tetapi mereka sama-sama mengasihi, sama-sama mencintai putra dan putri mereka. Bude Pak D-nya juga sama mengasihi gitu ya, tidak dibeda-bedakan. Demikian pula dengan mbahnya, kakek neneknya, oma oponya atau opung. Nah, si Yura ini punya opung gitu ya. Kalau Iska itu punya opung juga gitu ya, kakek nenek dari keluarga Mas Wahyu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus bangun kehidupan kita dengan semangat inklusif. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Sebab namamu besar. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata.
naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah. Dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian dengan judul Hidupku Adalah Keajaiban dari Ibu Abanita Kaban dan sepupu. Disilakan. Shalom jemaat terkasih. Ya, untuk menjawab pertanyaannya Mbak Temi tadi, kok bisa Mbak Aban kuat gitu ya. Maka ketika tadi malam memikirkan bahwa anak ketiga terkasih ini akan baptis, jawabannya ada di lagu ini Bapak Ibu terkasih. Yang lagu ini merupakan lagu yang meneguhkan saya secara pribadi, yang sebenarnya kalau secara manusiawi saya ataupun mungkin ada orang tua juga di sini yang anaknya 3 bahkan mungkin lebih gitu ya. Kalau ditanya lubuk hati paling kecil terdalam, kayak yakin ndak yakin gitu ya, bisa ndak ya membimbing, bisa ndak ya menjadi teladan gitu ya. Tetapi ternyata kalau ikut ukuran kita manusia memang tidak. Tapi kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kita mampu. Dan lagu ini salah satu yang meneguhkan saya ketika masa kehamilan Yura, dan ingin juga saya pujikan ditemani oleh sepupu terkasih, anak dari kakak papa saya yang sama-sama merantau di sini gitu ya, yang semoga lagu ini memberkati kita semua. Hidupku adalah keajaiban. Hidupku adalah keajaiban, setiap nafas anugerah.
Ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Sebab Tuhan teramat baik bagiku. Sebab Tuhan teramat baik bagiku. Mater nuwun. Terima kasih pujian yang tidak hanya menguatkan Mbak Aban dan juga keluarga serta keluarga Mas Wahyu dan keluarga untuk terus menjalani kehidupan, untuk mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan, juga meneguhkan kita semua Bapak Ibu setiap keluarga untuk terus percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menaungi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bersama dengan pasangan kita terkasih, anak-anak kita, orang tua kita dan keluarga kita semuanya. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan tidak ada keberatan yang sah bahwa dalam ibadah hari ini akan dilayankan sakramen baptis. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua pada saat dewasa nanti, anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya atau sidi. Mari Bapak Ibu, sebelum sakramen baptis dilayankan, kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami yang hadir dalam ibadah pagi hari ini menjadi saksi bagi kedua keluarga yang saat ini membawa putra-putri terkasih mereka. Keluarga Bapak Christian Budi Kusuma dan Ibu Abanita Kaban. Keluarga Bapak Wahyu Setiawan dan Ibu Natalia Francisca. Untuk menyerahkan putra-putri mereka, untuk mempercayakan putra-putri mereka dalam naungan berkat dan karya keselamatan Tuhan. Biarlah pelayanan sakramen baptis ini Tuhan, Engkau yang memimpin dan menyertai, sehingga setiap keluarga boleh merasakan damai sejahtera dan rasa syukur. Satu persatu, tahap demi tahap tanggung jawab mereka untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman Nasrani
akan mereka lakukan sebagai orang tua yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Saat ini saya persilahkan bagi Bapak, Ibu, dan keluarga yang akan membaptiskan putra-putrinya untuk berdiri dan maju ke depan. Yang pertama Bapak Christian Budi Kusuma dan Ibu Abanita Kaban. Yang kedua Bapak Wahyu Setiawan dan Ibu Natalia Francisca untuk dipersilahkan maju ke depan. Agar jelas bahwa orang tua percaya anak terkasih mereka dikaruniai keselamatan dan bersedia mendidik anak tersebut agar ketika dewasa menyatakan percayanya, maka orang tua dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah sebagai orang tua meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Yang kedua, apakah sebagai orang tua bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? Dan yang ketiga, apakah sebagai orang tua bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik? Bagaimana jawab orang tua dari Ananda terkasih Yura Sanika Gahuri? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih untuk kesediaannya. Bagaimana jawab orang tua dari Ishak Perwira Immanuel? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk kesediaannya. Dan bersama saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, biarkan anak-anak datang kepadaku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Saya persilahkan untuk Ananda Yura Sanika Gahuri didampingi oleh kedua orang tua boleh maju ke depan. Yura Sanika Gahuri, engkau saya baptis dari dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terimalah berkatnya. Tuhan Allah yang memanggil orang tua dan anak terkasih ke dalam hidup baru. Allah yang memberkati keluargamu untuk bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kasih hingga mencapai keselamatan sempurna. Amin. Sama-sama. Selanjutnya bagi Ananda terkasih Ishak Perwira Immanuel dipersilahkan untuk maju ke depan bersama dengan kedua orang tua. Ishak Perwira Immanuel, engkau saya baptis di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang memanggil orang tua dan anak terkasih ke dalam hidup baru. Allah yang memberkati keluargamu untuk bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kasih, hingga mencapai keselamatan sempurna. Amin. Bersama kita akan berdoa dalam segala rasa syukur kita bersama dengan kedua keluarga yang telah membaptiskan. Mari kita berdoa. Syukur kami ya Tuhan, pelayanan sakramen baptis untuk kedua anak kami terkasih, Yura Sanika Gahuri dan Ishak Perwira Immanuel, telah Engkau pimpin dan Engkau sertai. Anak kami dalam berkat kuasa Tuhan, Engkau juga akan terus membimbing kedua orang tuanya untuk terus bersyukur, untuk terus percaya dan beriman bahwa anak-anak mereka saat ini telah menjadi anggota keluarga Allah. Anak-anak yang dilahirkan atas kuasa dan kehendak Tuhan, di mana masa depan mereka telah Tuhan rancang dengan sangat baik. Saat ini kami serahkan untuk para orang tua dengan hikmat, dengan kebijaksanaan mereka, boleh membimbing anak-anak mereka dalam masa tumbuh kembang mereka. Juga terus mengasihi, memperhatikan anak-anak mereka seperti yang telah Engkau teladankan. Bagi anak-anak kami, Yura Sanika Gahuri dan Ishak Perwira Immanuel, Tuhan berkati dalam tumbuh kembang mereka setiap saat. Baik itu dalam psikis mereka, dalam fisik mereka, dalam hal-hal yang lain. Kiranya perkembangan mereka tumbuh kembangnya seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bagi keluarga yang membaptiskan, saya persilahkan untuk menghadap ke jemaat. Keluarga Bapak Christian Budi Kusuma dan Ibu Abanita Kaban dan keluarga Bapak Wahyu Setiawan dan Ibu Natalia Francisca. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, inilah anak-anak yang telah menerima sakramen baptis. Terimalah dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan kedua orang tuanya yang telah membaptiskan, agar anak-anak ini bertumbuh imannya dalam Tuhan, sehingga pada saatnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Saat ini Majelis GKJ Yeremia akan menyerahkan surat baptis kepada keluarga-keluarga yang telah membaptiskan putra dan putrinya. Dan saat ini saya persilahkan untuk keluarga-keluarga yang sudah membaptiskan untuk boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Bersama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita bersatu hati kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan, hati kami dilimpahi dengan rasa syukur dan sukacita. Dalam setiap firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar, serta Tuhan menolong kami untuk merenungkan dalam kehidupan kami sehari-hari, melekatkan dalam ingatan dan hati kami. Biarlah ini menjadi pelita bagi kami untuk terus menjalani kehidupan kami dengan seluruh keluarga kami terkasih. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan, kesembuhan, kesehatan. Kami mengingat bagi Ibu Ati Prihadiono, Ibu Sumana Ringtyas Bayi Dowi, Mbak Sela Tutuarima, Bapak Sarpin Hadiwarsito, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Rahayuningsih, Ibu Lili Kristiani,
Bapak Sukosih Miharto, Bapak Panji Prabowo, dan seluruh jemaat yang saat ini mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sedang dalam proses pemulihan ataupun mungkin yang masih dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan mengalirkan berkat-berkat kesembuhan dan kesehatan. Bagi keluarga yang saat ini mendampingi, Tuhan berkati dalam kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Saat ini ya Tuhan, kami juga mengingat bagi keluarga-keluarga yang saat ini secara khusus memohon penyertaan Tuhan, supaya terus diberikan berkat-berkat secara khusus di tengah keluarga mereka. Keluarga Bapak Julian Joni Hatnan Rianto, Ibu Handa Yuningsih, Bapak Samuel Seto Prasetyo, Bapak Frans Erik Simanjuntak, dan siapapun Tuhan, senantiasa Tuhan mengalirkan berkat-berkat khusus bagi keluarga-keluarga tersebut. Juga bagi kami yang saat ini sedang memiliki permohonan-permohonan pribadi. Baik setiap keluarga muda yang mendambakan buah hati lahir di tengah keluarga mereka, yang sedang mencari pekerjaan, yang saat ini sedang mempertahankan setiap usaha yang dirintisnya. Bagi para saudara-saudara kami yang sedang menantikan dipertemukan dengan calon pasangan hidup, yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan, ataupun bagi para orang tua yang bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan rancangan-Mu yang membawa damai sejahtera bagi seluruh keluarga-keluarga terkasih. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Saudara-saudara kami yang bersuka cita atas waktu pemberian Tuhan yang dipercayakan bagi mereka, bagi pertambahan usia yang juga menjadi kebahagiaan bagi mereka. Bapak Agus Hari Cahyono, Bapak Leonardo Frederick Agustinus, Bapak Hartono, Ibu Dita Amanda Leticia, anak kami Cindy Florensin Agusta, Bapak Agus Prasetyo Wibisono, Ibu Indria Setio Hastuti, Bapak Dirgianto Bawono Nugroho, anak kami Matthew Leon Andiriu, anak kami Alfredo Ferdian Suparmanto, Bapak Winengku Pamarta Jati, Ibu Astriani, Bapak C. Leonardo E.B. Pinontoan, anak kami Gevarel Bima Atmaja, anak kami Ardito Jehian Naindra Putra, anak kami Shalomita Bella Putri Setiawan. Kami menyerahkan mereka dalam kasih setia Tuhan, dalam kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dalam setiap kehidupan mereka bersama dengan keluarga yang sudah bekerja. Tuhan berkati, yang saat ini masih dalam tumbuh kembang, masih dalam pendidikan, Tuhan juga sertai. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami juga menyerahkan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang setia bagi GKJ Yeremia, dimulai dari karyawan gereja, pengurus kelompok ataupun wilayah, personalia komisi, anggota majelis, dan pendeta terkasih kami bersama dengan keluarga Pendeta Abanita Kaban. Tuhan, Engkau terus merengkuh mereka, pelayan-pelayan Tuhan, dengan tangan kasih-Mu. Berikan kesehatan, berikanlah motivasi yang benar di dalam melayani. Berikanlah semangat untuk melanjutkan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Secara khusus bagi proses renovasi gedung gereja GKJ Yeremia yang sedang berlangsung, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, berkat penyertaan. Biarlah pelaksanaan renovasi gedung gereja ini sampai pada akhirnya nanti boleh selesai seperti yang Tuhan kehendaki dan menjadi sukacita bagi kami semua warga jemaat GKJ Yeremia. Segala kebutuhannya saat ini ya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi kami semua. Tuhan mengutus saudara-saudara kami yang terus mau berbagi berkat untuk menyelesaikan renovasi gedung gereja ini.
Juga bagi rumah rohani GKJ Yeremia yang ada di Sawangan saat ini, biarlah Tuhan Engkau berkati. Tuhan juga berkuasa atas lingkungan di sekitarnya. Berikan kedamaian, berikan kerukunan, sehingga saat kami beraktivitas di rumah rohani tersebut Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitar kami. Tetangga-tetangga kami boleh menerima kami dengan hati yang terbuka, tangan yang menerima. Dan kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang Tuhan kasihi. Untuk kami terus boleh bersyukur untuk bangsa ini. Untuk kami boleh berkarya untuk bangsa ini dengan segala keberadaan kami. Untuk kami boleh mendoakan bangsa kami Indonesia yang besok akan merayakan hari jadinya yang ke-81. Seluruh pelayan-pelayan bangsa ini Tuhan, Engkau berkati supaya melayani dengan rasa takut akan Tuhan. Supaya mengedepankan kepentingan bagi bangsa ini, bagi kesejahteraan rakyat ini ya Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh doa, seluruh permohonan kami, seluruh ungkapan syukur kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan kembali menerima berkat Tuhan melalui kesaksian pujian dari paduan suara wilayah Depok Utara. Sudah mempersiapkan 5 lagu sebenarnya, tapi yang baru dilatih baru 1. Dan saat ini yang akan dipujikan yaitu lagu Sakjeki Aku Nderek Gusti. Kami persilahkan Bapak Ibu dari wilayah Depok Utara.
Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan panjenengan sami. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 7-9 mengingatkan kita sebagai dasar persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Untuk amplop persembahan baptis akan dijadikan satu di dalam kantong, dan untuk pengedar kantong persembahan dimohon dari wilayah Depok Timur Tengah untuk mengedarkan. Kita akan menyanyikan pujian bait 1 dan 2, dan bait yang ketiga kantong akan diedarkan. Betapa kita tidak bersyukur. Gunungnya
bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan bait yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita bersatu dalam doa persembahan dan doa Bapa kami. Saya hantarkan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih anugerah dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa berkenan menerima ucapan syukur ini Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami sehingga berguna untuk menopang pelayanan-Mu di gereja-Mu saat ini dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan, berikan hikmat dan takut akan Engkau Tuhan sehingga persembahan ini Tuhan dapat sepenuhnya untuk pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Pendeta Temi Setiawati Tuhan. Berkatilah beliau beserta seluruh keluarganya. Karuniakanlah kesehatan, kekuatan, hikmat serta perlindungan dari Engkau Tuhan di setiap tugas pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau juga telah memberkati kami lewat firman yang telah beliau sampaikan. Tuhan, biarlah firman yang boleh menguatkan setiap hati kami, dapat kami teguhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh doa dan ucapan syukur kami satukan di dalam doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari berkomitmen untuk membangun keragaman bangsa Indonesia dengan semangat inklusif. Kita mohon berkat Tuhan untuk bisa melaksanakannya. Siap membangun persatuan dengan sikap terbuka. Di tengah-tengah tantangan kehidupan intoleransi dan diskriminasi, mari menjadi terang yang memulihkan dan mempersatukan. Kami siap untuk melawan ketidakadilan dengan kasih. Tuhan memberkati kita dengan hikmat dan keberanian supaya kita bertindak menjadi saksi karya kemerdekaannya. Terpujilah Tuhan. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja.
Mari bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan diberikan waktu untuk saat teduh dalam doa pribadi. Amin. Kebaktian selesai, jemaat, majelis dan Jemaat GKJ Yeremia mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu para tamu yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Majelis juga mengaturkan terima kasih atas pelayanan firman dan sakramen baptis dari Ibu Pendeta Temi Setiawati dari GKJ Harapan Indah Bekasi. Kemudian majelis juga mengaturkan terima kasih kepada pendukung kebaktian dari organis, pemandu lagu, LCD, dan camper, dan teman-teman multimedia. Dan selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih atas pujian, sembahan pujian dari Ibu Abanita Kaban dan sepupu, kemudian paduan suara dari wilayah Depok Utara. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih, nanti pujian akan kita nyanyikan hingga selesai sampai dengan pengkhotbah turun. Setelah itu Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk bersalam-salaman. Nanti setelah ini Bu Pendeta Aban dan Mas Wahyu dan keluarga bisa di depan untuk menerima ucapan selamat dari jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.